Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niki Priscilla dengan NIM C0203016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 25. Pengertian pajak penghasilan Pasal 25. Pajak penghasilan Pasal 25 atau PPh Pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Pajak penghasilan Pasal 25 selanjutnya disingkat dengan PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimasukkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Penghitung angsuran bulanan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan atau PPh Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan. Perhitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penyetoran dan pelaporan. Angsuran pajak bulanan PPh Pasal 25 tersebut dibayar atau disetorkan sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Angsuran pajak bulan Maret 2024 disetor paling lambat tanggal 15 April 2024. Pelaporan atau penyampaian SPT masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Angsuran pajak bulan Maret 2024 dilaporkan paling lambat tanggal 20 April 2024. Sarana untuk melaporkan angsuran tersebut adalah SPP lembar ketiga. Menghitung angsuran PPh untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Mengingat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan di atas PPh Pasal 25. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan sebelum pemberitahuan tahunan penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh, apabila surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada contoh yang pertama, wajib pajak orang pribadi disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada bulan Maret 2024, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut untuk bulan Januari dan Februari 2024 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2023. Misalnya besarnya angsuran pajak bulan Desember 2023 adalah Rp1.000.000, sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2024 masing-masing sebesar Rp1.000.000. Menghitung angsuran PPh Pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan besarnya angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak. PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Pada dasarnya, besarnya pembayaran angsuran pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan berakhir pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak
yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Jika wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar perhitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang PPh. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak. Penghasilan ini dapat bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan maupun pengalihan harta atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Wajib pajak mengumpulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak membutuhkan SPT sendiri tahunan PPh pajak yang lalu, besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tersebut. Perhitungan kembali besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan SPT pembetulan tetap memperhatikan ketentuan kompensasi kerugian dan ketentuan penghasilan tidak teratur. Apabila besarnya PPh pasal 25 setelah pembetulan SPT tersebut lebih besar daripada PPh pasal 25 sebelum dilakukannya pembetulan, atas kekurangan setoran PPh pasal 25 terutang bunga sebesar 2%. Untuk rangka yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Angsuran PPh pasal 25 sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikali 12 kali penghasilan neto sebulan dibagi 12. Perkiraan penghasilan berdasarkan bulan operasi awal. Wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan opsi pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal. Menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Angsuran PPh pasal 25 sebulan sama dengan tarif tarif pasal 17 dikali perkiraan laba triwulan pertama dikali 4 lalu dibagi 12. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. 1. PPh pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut. A. Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah, kerja kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. B. Wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usahanya wajib berkedudukan. Yang C. SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2.
Materi yang terakhir tentang PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang berpergian ke luar negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak, termasuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah istri, anggota keluarga sedara, dan keluarga semenda dalam garis lurus keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Besarnya fiskal luar negeri atau FLN yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi adalah: pertama, 2.500.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua, 1 juta rupiah untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Pembayaran FLN oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran fiskal bar negeri atau TBPFLN. Sekian presentasi PPT saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.